momen SNMPTN loh. Kita buka bareng-bareng ya. Ya Bu, nggak lulus Bu, gimana? Makanya kalau ibu suruh belajar, ini kamu main terus. Ya gimana sih Bu, kan Anda udah belajar. Ya udah, kamu daftar lagi. Daftar, yang penting harus ke kedokteran. Gimana sih Bu, kok maksa banget masuk? Nanda kan nggak mau masuk kedokteran. Kamu mau jadi apa kalau nggak masuk? Nggak tahu. Nanda. Kekesalan yang aku hadapi karena ibu yang telah memaksa aku untuk masuk kedokteran, membuat aku pergi dari rumah dan mengunjungi paman dan bibi di kampung nelayan. Nenek moyangku seorang pelaut. Nyanyian itu tentunya tidak asing lagi di telinga kita. Betapa tidak, dari kecil kita sudah diajari oleh guru tentang dendangan laut tersebut. Tapi apakah kita sadar, ternyata nyanyian itu tidak hanya sekedar nyanyian belaka. Pelaut sangat identik dengan orang-orang yang hidup di perairan atau lebih tepatnya disebut laut, termasuk masyarakat pesisir laut. Dari seluruh luas wilayah negara dan memiliki kekayaan bahari yang begitu melimpah. Layaknya menjadi surga setiap pelaut dan nelayan yang hidup di bumi ini. Namun apakah kenyataannya seperti itu? Rasanya sulit untuk sekedar menjawab iya terhadap pernyataan tersebut. Kenyataannya, nelayan yang mendiami pesisir lebih dari 22% dari seluruh penduduk Indonesia justru berada di bawah kemiskinan dan selama ini menjadi golongan yang paling terpinggirkan karena kebijakan dalam pembangunan yang lebih mengarah kepada daratan. Dengan potensi yang demikian besar, kesejahteraan nelayan justru sangat minim dan identik dengan kemiskinan. Masalah kemiskinan, khususnya bagi masyarakat pesisir dan nelayan, menjadi masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan sebuah solusi yang menyeluruh, bukan hanya sekedar solusi yang parsial. Sering sekali masyarakat pesisir termasuk nelayan di dalamnya kita temui tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup mumpuni. Anak-anak desa pesisir yang harusnya menempuh pendidikan yang normal dan layak malah harus terpaksa bekerja bersama orang tua mereka agar dapat membantu orang tua mereka mencari nafkah untuk hidupnya sehari-hari. Perempuan dan ibu rumah tangga di desa pesisir juga tidak terperdaya oleh program-program yang bisa membantu mereka lebih produktif dan kreatif untuk cari sumber pemasukan untuk setiap keluarga mereka. Bahkan karena alasan ekonomi yang terbatas, anak-anak dan perempuan terpaksa untuk menikah di usia dini supaya lepas tanggungan dari keluarga mereka dan hidup bersama keluarga mereka sendiri. Iya Nanda, Paman juga jadi teringat dulu ibumu juga sangat antusias untuk berkuliah. Setelah lulus dari SMA, ibumu sangat ingin berkuliah di kampus negeri terbaik dengan jurusan terbaik. Dia bercita-cita menjadi anak muda pertama yang mengecap pendidikan tertinggi atau berkuliah dari kampung ini. Dia punya cita-cita yang tinggi supaya bisa menjadi seseorang yang sukses dan bisa mengelola kampung ini lebih baik lagi. Khususnya untuk kami, termasuk orang tua kami yang berprofesi sebagai nelayan. Saya juga bingung kenapa ibu kamu memaksakan harus kedokteran. Tapi saya juga mengerti kenapa ibu kamu sangat memaksa kamu agar berkuliah di tempat terbaik, Nanda. Keluarga paman dan ibu kamu bukanlah keluarga yang mampu. Bahkan untuk hidup sehari-hari aja kami tidak mampu. Jadi, terpaksa ibumu harus menikah karena tuntutan ekonomi tersebut, Nanda. Cuman paman mau bilang aja, ibu kamu pasti nggak berniat untuk menjatuhkan kamu atau memaksa kamu harus kedokteran banget gitu. Yang penting kamu berkuliah di tempat yang terbaik, di jurusan yang terbaik sesuai dengan minat kamu. Ibu kamu juga pasti bangga. Yang penting kamu harus kuliah dengan sungguh-sungguh, lanjutkan impian ibu kamu menjadi anak dari kampung nelayan yang bisa sukses dan bisa memajukan desa kita. Jadi semangat aja ya, gak usah diambil hati. Jadi ginilah Nanda, kehidupan para nelayan di laut ini memang agak susah. Paman sendiri harus melaut sampai 2 kali sehari gitu. Itu pun tangkapannya belum tentu sebaik hari-hari di mana ikan banyak dan bisa dijual untuk menghidupi kehidupan paman dan bibi di rumah. Kalau kamu lihat juga di wilayah sini banyak orang-orang yang pupus harapan gitu, pengen kerja di gedung-gedung tinggi
Tapi mereka karena kondisi ekonomi ya hanya bisa menjadi nelayan saja. Dari sini sebenarnya paman sendiri ingin punya hidup yang lebih baik dari ini. Aku seneng loh paman ngajak ke sini, kayak aku tuh dapat pelajaran. Terus juga kayak aku tuh pernah baca di salah satu laman internet bahwa ada kayak teknologi yang bisa membantu para nelayan itu biar sejahtera gitu. Nah, gimana ya? Kayaknya aku harus kontribusi deh di bagian ini. Setuju bisa. Bukan kayaknya sih, kamu wajib untuk kuliah yang tinggi-tinggi. Kalau misalnya kamu senang di kehidupan para nelayan ini, kamu harus bisa belajar lebih baik. Nantinya kalau kamu udah wisuda, udah sukses, kamu bisa memberikan lagi ke daerah sini gitu, ke kampung kamu lah ini. Walaupun kamu nggak lahir di sini, tapi ini kampung paman, ibu kamu, bahkan dari kakek nenek kita udah tinggal di sini. Kami percaya sama Nanda pasti bisa berhasil. Paman, Nanda mau ngucapin terima kasih ya Paman. Mungkin selama Nanda tinggal di rumah Paman dan Bibi, Nanda udah merepotkan. Dan terima kasih ya Paman, ilmu dan juga berkat yang udah Paman kasih ke Nanda selama Nanda nginap di sini. Nanda mau minta maaf ya Bu, karena udah kabur dari rumah. Terus juga Nanda minta maaf karena belum lolos kedokteran. Iya, nggak apa-apa nak. Ibu juga minta maaf ya, selalu maksa kamu untuk masuk ke kedokteran. Ibu khawatir sama kamu, berapa hari ini belum nggak ada kabar. Mulai hari ini, jurusan apapun yang kau mau, ibu selalu mendukung kamu. Makasih ya Bu, udah mendukung Nanda. Tapi semenjak Nanda tinggal di tempat paman, Nanda jadi tahu dan ingin mensejahterakan nelayan di kampung itu. Maka dari itu, Nanda tuh pengen sekali Bu masuk jurusan ilmu kelautan. Walaupun ilmu kelautan, Nanda pasti yakin Nanda pasti bisa mensejahterakan nelayan di kampung itu. Setelah aku berbaikan dengan ibu dan meminta maaf dengan ibu, aku melanjutkan untuk mengikuti ujian mandiri di Universitas Sriwijaya jurusan Ilmu Kelautan. Saya bertekad dan berusaha untuk lolos, dan akhirnya benar saja, saya lolos jurusan Ilmu Kelautan. Setelah lolos ini, saya akan melakukan tujuan saya untuk mensejahterakan nelayan di pesisir.